Mengapa ada novel yang judulnya Laskar Pelangi? Ya, kok tidak Laskar yang lain? Mengapa ada novel yang judulnya Lima Menara? Kok tidak Empat Menara misalnya? Itu tentu ada maksudnya, ada maknanya. Nah, itu semua digali melalui yang namanya pengkajian. Sehingga boleh dikatakan bahwa pengkajian itu tidak sekadar apresiasi, tetapi lebih jauh atau lebih dalam dari apresiasi. Sehingga diharapkan melalui kajian itu kita bisa mengupas tuntas prosa yang kita kaji. Jadi kalau kita mengapresiasi itu hanya bertujuan untuk memahami apa yang ada di dalamnya. Kalau kajian itu juga bersifat eksternal, kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan prosa yang lain, bagaimana kaitannya dengan kondisi masyarakat, bagaimana kaitannya dengan pengarangnya dan sebagainya. Jadi kalau nanti Anda mengambil tesis, itu kan pada hakikatnya kan kajian. Sehingga orang ada yang mengatakan bahwa kajian sastra itu istilah lainnya adalah penelitian sastra. Yang dalam hal ini saya definisikan sebagai memahami isi karya sastra, baik yang tersurat maupun yang tersirat, termasuk hubungannya dengan faktor-faktor di luar karya sastra. Jadi kalau kita mengkaji atau meneliti sastra itu kan kita bisa meneliti hubungan karya itu dan sesuatu yang ada di luar. Yang kalau menurut Rene Wellek itu memakai pendekatan intrinsik dan ekstrinsik, itu kajian sastra tidak terbatas pada unsur intrinsiknya, tetapi juga sampai kepada unsur ekstrinsiknya. Nah, itu istilah penelitian sastra yang merupakan istilah lain dari kajian sastra. Nah, selain penelitian sastra, istilah lain juga ada yang digunakan atau banyak yang digunakan untuk menyebut istilah kajian sastra. Jadi kalau kita melihat di berbagai perguruan tinggi, ada yang mengambil mata kuliah itu namanya kajian sastra. Ya seperti buku Pak Rama Joko Pratopo itu kan judulnya kajian puisi. Ya, ada yang memakai nama mata kuliah itu analisis sastra, ada yang telaah sastra, ada yang menggunakan istilah studi sastra. Ini pada dasarnya merupakan persoalan secara substantif itu sama. Istilah yang kita gunakan itu berbeda, tetapi yang ada di dalamnya, yang dipelajari itu sama. Nah, kalau kemudian kita melihat dari sisi istilah, analisis sastra itu merupakan bagian dari apresiasi sastra. Dia bertujuan untuk meningkatkan, nah kata meningkatkan, sehingga bisa kita manai bahwa analisis sastra itu merupakan tindak lanjut dari apresiasi, karena ada kata meningkatkan, tetapi tujuannya sama, yaitu pemahaman terhadap karya sastra. Jadi kalau kita kaitkan dengan apresiasi itu bertujuan untuk memahami karya sastra. Kalau analisis sastra itu untuk meningkatkan, jadi lebih meningkat lagi, lebih mendalam lagi. Nah, oleh karena itu analisis sastra juga kita sebut sebagai kajian sastra.
Yang kedua, ada istilah telaah sastra. Menelaah itu artinya melakukan pendalaman, mempelajari secara lebih serius. Istilahnya sanjeru-jerune itu kita pelajari. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi luarnya saja. Orang mengatakan kita tidak hanya mempelajari kulitnya saja, tetapi sampai kepada isinya. Orang kemudian menyebut itu sebagai telaah sastra. Nah, istilah lain yang juga digunakan adalah studi sastra. Sama, tujuannya adalah untuk melakukan kajian atau untuk mengupas secara tuntas persoalan karya itu. Nah, semua istilah itu memiliki kesamaan dengan yang kita sebut sebagai kajian sastra. Jadi bisa kita katakan bahwa kajian sastra itu merupakan proses mengkaji atau menyelidiki atau menelaah karya sastra, sehingga kita untuk memahami karya itu dinilai lebih mendalam dibandingkan dengan sekadar apresiasi. Nah, kalau Anda mempelajari ketika S1 itu ada mata kuliah apresiasi, itu kan intinya kan hanya memahami karya sastra. Tapi kalau mengkaji itu yang mendalami. Di tempat lain, kalau yang memakai nama mata kuliah bukan apresiasi tapi kajian sastra, itu ya dimulai dari memahami itu sampai kepada mendalami. Itulah hakikatnya mata kuliah kajian sastra kita ini bertujuan kita untuk mendalami karya sastra, sehingga nanti kalau misalnya Anda membuat tesis itu bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan mendalami atau menelaah karya sastra yang ada. Nah, kira-kira itu definisi kajian itu. Jadi kalau Anda di S1 sudah mendapatkan materi apresiasi sastra, ini sekarang kita memberikan kajian itu berarti melanjutkan pendalaman terhadap karya sastra. Tujuannya sama, yaitu untuk memahami secara lebih jauh terhadap karya sastra, baik yang bersifat intrinsik maupun yang bersifat ekstrinsik. Nah, itu definisi kajian sastra. Pada perkuliahan ini, seperti tadi sudah saya katakan, bahwa kita itu nanti kebagian 8 kali pertemuan sudah saya susun seperti ini. Jadi hari ini itu baru pengantar, pengenalan terhadap mata kuliah dan hal-hal teknis. Lalu pertemuan kedua dan ketiga itu nanti masih saya, yaitu pada pertemuan kedua kita akan berbicara tentang pendekatan Rene Wellek dan juga pendekatan Atiu dalam mengkaji karya sastra. Kemudian pada pertemuan ketiga itu nanti akan saya sampaikan bagaimana pendekatan menurut teori universal, yaitu pendekatan sastra yang digunakan atau yang dipandigani oleh Abrams. Jadi pertemuan 2 dan 3 itu sifatnya masih teoritis. Artinya nanti saya sampaikan sebagai dasar, sebagai alat untuk mendalami atau mengkaji karya sastra. Jadi di dalam mengkaji karya sastra itu kan ada berbagai pendekatan. Nah, untuk kuliah kita ini baru kita batasi pada pengkajian yang umum, teori yang umum, yaitu Rene Wellek dan
Atiu, kemudian Abrams. Itu teori-teori yang lazim kita pelajari pada saat S1. Nah, nanti untuk kajian lebih jauh itu kita nanti ada mata kuliah sosiologi sastra, ada mata kuliah teori sastra. Nah, itu banyak teori-teori yang bisa kita gunakan untuk mendalami atau untuk mengkaji karya sastra. Tinggal nanti Anda akan memilih yang Anda nilai pas itu yang mana. Nah, pertemuan keempat sampai ketujuh berarti ada 4 pertemuan, itu nanti giliran Anda yang harus mempresentasikan hasil praktik mengkaji karya sastra. Nah, itu sudah saya bagi, kelompok 1 siapa, mengkaji apa, dan sebagainya itu sudah saya bagi seperti ini. Pembagiannya kok belum ada itu? Maaf itu, lupa saya belum membagi kelompok. Jadi Anda semua berjumlah berapa orang? Kalau tidak salah 12 ya? Ya betul Bapak, 12. Ya, 12 kalau menjadi kelompok 4 kelompok itu berarti satu kelompok itu 3 orang. Ya, jadi nanti Anda berkelompok, satu kelompok itu 3 orang. Nah, nanti di dalam grup saya sampaikan pembagiannya itu. Kelompok 1 mengkaji apa dengan teori apa, kelompok 2 mengkaji apa dengan teori apa, begitu nanti kita bagi. Jadi supaya tidak memilih sendiri-sendiri, tetapi secara rata kita bisa mengetahui semuanya. Nah, apa yang harus kita sampaikan? Karena itu kajian, maka dalam presentasi itu kita menggunakan pendekatan untuk melakukan kajian terhadap karya sastra. Jadi nanti kelompok 1 itu saya batasi mengkaji kumpulan cerpen. Kelompok 1 itu kumpulan cerpen. Kelompok 2 novel sebelum tahun 2020. Ya. Kelompok 3 sesudah tahun 2020. Lalu kelompok 4 itu mengkaji drama. Nah, sehingga dari tampilan 4 kelompok itu kita akan melihat semua jenis prosa dari cerpen, novel sampai drama itu ada. Nah, ini kalau kita bebaskan kelompok mempresentasikan apa saja kan takutnya itu semua memilih novel. Jadi kita tidak pernah ada pengalaman untuk mengkaji cerpen, kita tidak ada pengalaman untuk mengkaji drama. Nah, oleh karena itu kita bagi supaya nanti kita juga melihat kajian cerpen, juga kajian novel, dan kajian drama. Nah, untuk teorinya, kan ini teori ini ya. Jadi teori kita di dalam kaji itu nanti kita pelajari ada 3. 1 teori intrinsik dan ekstrinsik atau pendekatan intrinsik dan ekstrinsik, Rene Walgata Austin Warren. Yang kedua pendekatan Atiu, yang ketiga pendekatan Abrams. Nah, di dalam presentasi kita bagi kelompok 1 itu nanti menggunakan teori intrinsik dan ekstrinsik. Jadi untuk mengkaji kumpulan cerpen itu Anda menggunakan pendekatan intrinsik dan ekstrinsik.
Kemudian kelompok 2 itu menggunakan pendekatan ATU. Jadi ATU itu mengatakan bahwa untuk mengkaji karya sastra itu kita harus memahami 3 kode, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Itu pendekatan ATU. Nah, itu digunakan oleh kelompok 2 di dalam mengkaji novel sebelum tahun 2020. Silakan pilihkan banyak. Lalu untuk kelompok ketiga, nah kelompok 3 dan 4 itu menggunakan teori Abraham atau pendekatan universal milik Abraham. Abraham itu mengatakan bahwa pendekatan sastra itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu mimetik, ekspresif, pragmatik, dan objektif. Nah, kita terpaksa hanya bisa menggunakan dalam praktik ini 2. Kelompok 3 nanti menggunakan teori ekspresif, bukan ekspresif, pragmatik. Kemudian kelompok 4 menggunakan pendekatan objektif. Jadi mohon maaf nanti kita tidak sempat mempraktikkan pendekatan mimetik dan ekspresif. Kita hanya mengambil salah 2 dari 4 pendekatan yang dikenalkan oleh Abraham, yaitu pendekatan pragmatik dan satu lagi pendekatan objektif. Nah, itulah pembagian untuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi saya ulang, kelompok 1 nanti mempresentasikan kajian pada kumpulan cerpen dengan pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian kelompok 2 menyajikan kajian terhadap novel sebelum tahun 2020 dengan pendekatan ATU. Kelompok 3 mempresentasikan atau mengkaji novel setelah tahun 2020 dengan pendekatan pragmatik. Kemudian kelompok 4 menyajikan kajian terhadap drama dengan pendekatan objektif. Nah, kira-kira itu yang nanti akan kita presentasikan. Jadi Anda yang kelompok 1 nanti mulai pertemuan keempat. Jadi minggu depan itu masih pertemuan kedua, masih saya. Kemudian minggu depannya juga masih saya. Baru minggu depannya itu giliran kelompok 1. Nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana kajian terhadap karya sastra itu. Nah, itu dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu kita sudah melihat terwakili semua jenis prosa dan drama itu kita alami untuk kita kaji. Nah, kemudian selain kajian itu sebagai kerja kelompok, nanti kerja kelompok itu kajiannya berbentuk paper begitu, kemudian nanti setelah mendapat masukan-masukan, setelah diskusi itu Anda bisa mengumpulkan kepada saya. Nah, kemudian pada akhir semester itu ada tugas akhir sebagai soal mid semester yang nanti harus dilakukan secara individu. Kalau tadi kan hasilnya hasil kerja kelompok, ini hasil kerja individu. Setiap orang itu nanti mengumpulkan paper, saya batasi maksimal 3 halaman. Jadi jangan banyak-banyak, nanti saya capek membacanya. 3 halaman maksimal, berisi kajian terhadap boleh cerpen, boleh novel, boleh drama.
Lalu pendekatannya, Anda boleh menggunakan pendekatan intrinsic extrinsic, boleh menggunakan pendekatan ATU, juga boleh menggunakan pendekatan Abraham. Jadi bebas, silakan. Maka untuk membedakan itu paling gampang, nanti tugas Anda itu diberi judul kajian novel X dengan pendekatan C, ya gitu aja. Semua judulnya sama, kajian cerpen atau kumpulan cerpen X dengan pendekatan Z. Nah itu, jadi Anda menyebutkan judul prosanya atau dramanya, kemudian menyebutkan pendekatan yang digunakan. Jadi kalau itu digunakan sebagai judul judul tesis kan salah atau jelek kayak gitu ya. Tapi ini hanya untuk tugas untuk memudahkan teori apa yang Anda gunakan, itu nanti diperlihatkan. Di dalam tugas kajian ini Anda tidak perlu menjelaskan teori secara lengkap. Anda hanya menjelaskan jumlah halamannya hanya maksimal 3. Maksimal 3 itu berarti minimal berapa? Ya minimal 1, kan tidak ada 0 halaman atau setengah halaman. Ya meskipun setengah halaman isinya, tapi kita hitung 1 halaman, 1 lembar kan begitu. Jadi ini nanti tugas akhir semester itu dikumpulkan secara bersama-sama. Jadi silakan kontak 1 orang itu nanti untuk mengumpulkan ke-12 paper itu disatukan jadi 1 file supaya tidak terpecah-pecah, tidak hilang. Nah, jadi sampai kepada saya itu 12 paper itu. Tapi kalau untuk kerja kelompok ya tentu sesuai nama kelompoknya. Jadi diberi nama kelompok 1 siapa, kajiannya apa terhadap novel apa atau cerpen apa, kemudian dengan teori apa, begitu dijelaskan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan tentang tugas atau sistem kuliah, monggo. Semoga jelas. Sudah tidak ada ya? Sebentar Bapak, mohon izin menanyakan. Untuk yang mendapat kelompok 1 itu kan tadi kumpulan cerpen gitu Pak. Nah untuk yang dianalisis itu cukup 1 cerpen atau harus lebih dari 1 cerpen gitu Bapak? Karena kan tadi kan bahasanya kumpulan cerpen. Ya, kumpulan cerpen ya hanya 1 kumpulan. Jadi beberapa kumpulan cerpen itu maknanya itu 1 kumpulan, bukan 1 cerpen. Nah itu berbeda. Jadi kalau di dalam kumpulan cerpen itu ada cerpen jatuh cinta misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kumpulan cerpen itu temanya jatuh cinta. Ada cerpen lain yang temanya bukan jatuh cinta. Nah, oleh karena itu yang Anda kaji harus keseluruhan kumpulan cerpen, bukan 1 cerpen. Ya, gitu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Saya Bapak. Kalau iya, silakan. Berkaitan untuk kelompok 1 itu kan masih di kumpulan cerpen. Nah, untuk kumpulan cerpen ini apakah ada minimal berapa misalnya? Katakanlah 5 atau berapa. Kemudian untuk kumpulan cerpen ini tahun terbitnya tahun terbit berapa gitu. Itu aja, Pak. Iya, bebas saya kira. Yang kita batasi novel karena ada 2, kita batasi sebelum tahun 2020 dan setelah. Kalau kumpulan cerpen silakan. Mau tahun 40 ya boleh, mau tahun 2002 juga boleh. Silakan. Kemudian jumlah cerpennya berapa ya? Pokoknya 1 kumpulan cerpen. Itu isinya 3 ya terserah, isinya 5 juga terserah, kan bergantung kepada kumpulannya. Jadi kita kan tidak bisa pilih kumpulan cerpen yang isinya 5, malah ada kesulitan. Jadi cari kumpulan cerpen saja, masalah isinya berapa, bebas.
silakan. Tidak kita batasi. Yang penting satu kumpulan cerpen. Begitu ya Mbak ya. Oke. Masih ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira kumpulan pertemuan hari ini, mohon maaf saya cukupkan sekian dan nanti minta tolong untuk divalidasi presensinya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Sama-sama.